Halo Mas TB, selamat datang di episode perdana Siniar Tegal Botol. Sebelumnya kenalin dulu nih, nama aku Syifa Alvita yang akan memandu dan menjadi host kalian pada episode kali ini. Pada episode pertama ini kita akan membahas topik yang sangat mendasar tapi penting, yaitu pengenalan UKM Tegal Botol sendiri. Tapi kalian notice gak sih tadi di awal aku nyebut kalian Mas TB? Sebenarnya apa sih Mas TB itu? Mas TB adalah sebutan yang baru ada pada kepengurusan tahun ini. Dan Mas TB sendiri adalah kepanjangan dari Masyarakat Tegal Boto, yang berarti pengikut setia pada UKMPK Tegal Boto ini. Tapi bahasa kerennya netizennya Tegal Boto. UKMPK Tegal Boto merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang kejurnalistikan dan media dalam skala kampus. Sebagai bagian dari kegiatan kampus, pers memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi, membangun opini, dan menjadi wadah bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan kemampuan jurnalistik mereka. Tapi, apa sih sebenarnya UKMPK Tegal Boto itu? Mungkin kita bisa kulik lebih dalam dan berkenalan dengan penanggung jawab sekaligus Ketua Umum Tegal Boto yang sudah hadir pada siang hari ini. Selamat datang Kak Erlinda. Halo Syifa. Wah, gimana nih Kak kabarnya kali ini? Alhamdulillah aku baik-baik aja. Kamu gimana nih kabarnya? Wah, aku juga alhamdulillah baik banget pada hari ini. Sebelumnya nih aku mau nanya dulu nih. Kesibukannya Kak Erlinda ini apa sih selain jadi Ketua Umum UKM Tegal Boto ini? Oke, jadi untuk sekarang aku lagi sibuk jadi mahasiswa semester akhir ya. Wow. Jadi masih baru mulai skripsian. Waduh, sudah semester akhir guys. Tapi Mbak Rina ini dari fakultas mana nih? Aku dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusannya jurusan Sastra Indonesia. Kamu tahu kan? Iya, tahu. Itu sebelahnya FKIP loh, Kak. Dan kalau aku sendiri ya, aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, angkatan 23. Tapi Kak Dina ngomong-ngomong, udah punya pacar belum sih? Itu perlu dijawab kah? Boleh sih, siapa tahu Mas Temi ada yang kepo. Enggak ada. Waduh, ini ada nih yang masih kosong guys. Tapi kan Kak Erina sudah lama ya ada di UKMPK Tegal Boto ini. Sebelum menjadi ketua, apa jabatan Kak Erina sebelumnya? Oke, jadi kebetulan untuk tahun lalu aku juga jadi pengurus di Tegal Boto, tapi untuk tahun lalu aku di bidang Litbang keorganisasian dan kebetulan tahun ini diamanai sebagai ketua umum di Tegal Boto. Wah, keren ya bisa mengupgrade diri, sudah menjadi ketua sekarang. Tapi sebelumnya aku pengen tahu deh, gimana struktur organisasi dari UKMPK Tegal Boto ini? Oke, jadi untuk struktur organisasinya sendiri di Tegal Boto itu ada dua divisi besar, ada dua bidang besar. Yang pertama itu ada dari Litbangnya dan yang kedua itu dari keredaksiannya. Jadi untuk keredaksian sendiri untuk tanggung jawabnya langsung dari pimpinan redaksi yaitu untuk anggotanya sendiri maksudnya untuk cabangnya itu ada dari redaktur pelaksana, redaktur artistik dan des media sosial gitu. Terus untuk yang Litbang sendiri dikoordinasi sama Litbang koordinator Litbang, ada juga Litbang keredaksionalan, Litbang keorganisasian dan Litbang kepustakaan. Untuk keseluruhan tanggung jawabnya ada berada di aku sendiri yaitu ketua umumnya. Dan FYI guys, aku sendiri di bagian Litbang keredaksionalan ya. Aku juga mau nanya nih, kan seperti yang aku awal sebutkan, UKMPK itu mencakup orang-orang dari berbagai fakultas. Ada tantangan tersendiri nggak sih untuk mengelola SDM di dalamnya? Oke, ada tentunya. Jadi karena mereka dari berbagai fakultas yang latar belakangnya berbeda, tentu pemikiran-pemikiran itu tentunya juga berbeda. Kami biasanya
menyelesaikan itu dengan diskusi-diskusi untuk menyamakan visi lagi gitu. Tapi tidak hanya itu, karena kami juga berasal dari fakultas yang berbeda, kesibukan yang berbeda, tentunya yang paling uh, biasa kita alami itu perbedaan waktunya, penyisihan waktunya itu yang susah sih, masih susah. Bener Gitu. sih, dari aku sendiri juga itu jadi susah ya karena kita harus sering rapat malam gitu. Karena kita susah untuk menyatukan jadwal kita nih untuk melakukan diskusi setiap minggunya. Nah, eh, karena cakupannya itu tadi ya sudah besar, gimana sih cara Tegal Bota untuk menentukan topik atau isu yang akan diangkat di dalam website kita sendiri? Oke, bagus untuk pertanyaannya. Tegal, kalau untuk mungkin dari pers-pers lain mereka rutin melaksanakan rapat redaksi mingguan gitu ya. Tapi di Tegal Bota sendiri kami untuk menentukan isu dan pemberitaan yang diangkat atau apapun itu yang akan dimuat di media kami biasanya dinamis gitu. Jadi beberapa kali atau dalam beberapa mungkin ada isu yang memang urgent itu kami melakukan rapat redaksi. Tapi kalau untuk pemberitaan-pemberitaan bulanan atau konten-konten yang lain biasanya langsung ditanggung jawabin sama redaktur pelaksana, koordinator redaktur pelaksana, dan itu berkoordinasi langsung dengan pimpinan redaksi gitu. Berarti siapapun yang ada di dalamnya bisa ikut menentukan topik dan menjadikan berita kita terbit ya? Bisa. Jadi entah itu dari redaksi ataupun dari teman-teman Litbang, semuanya bisa. Gitu. Dari jawabannya Kak Lindas, kayaknya sudah lama ya berkecimpung di dunia kejurnalistikan ya. Mungkin aku mau nanya deh, apa sih pembeda UKM PK Tegal Bota dengan Persma yang ada di luar sana sih Kak? Waduh, pertanyaannya kalau pembeda ini nggak ada sih ya. Kita sama saja, sama-sama masih belajar, sama-sama masih nulis berita, sama-sama masih bikin berita yang lebih baik lagi gitu. Tapi mungkin pembedanya kita ada silabus dari alumni-alumni terdahulu gitu. Dan di Tegal Boto juga kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan kejurnalistikan gitu. Selain itu di Tegal Boto juga sering mengadakan event untuk lomba-lomba terkait dengan kejurnalistikan gitu. Oh gitu ya. Uh, tapi Tegal Bota sendiri membuka kerjasama nggak sih sama UKM Pers lain gitu? Iya dong, tentu aja kita sama aja kayak UKM lain. Kita tentu membuka kerjasama dengan UKM-UKM lain juga gitu. Jadi untuk alurnya, Siva mau tahu kan alurnya? Iya, tentu iya. aja dong. Gimana okay. sih alurnya Kak? Jadi untuk alurnya, untuk panduannya sendiri kita sudah cantumkan di Instagramnya Tegal Boto, ada link tree-nya di situ. Jadi bisa langsung menghubungi Litbang keorganisasiannya. Di situ ada kontak personnya, jadi ada alurnya juga. Mereka diminta untuk mengirimkan proposal, mereka diminta untuk mengirimkan proposal untuk ketika mereka meminta kami untuk meliput kegiatan gitu. Jadi kalau untuk sekedar media partner untuk kolaborasi event kayak gitu-gitu cukup menghubungi kontak personnya aja dan nanti dikasih beberapa alur lagi untuk bisa publikasi gitu. Tapi nggak harus sebaku itu sih, maksudnya nggak harus proposal kegiatannya atau proposal media partner. Kita biasanya juga memakai surat kerjasama juga. Jadi tergantung ada dua opsi nih dari kita. Jadi mereka bisa pakai proposal media partner, mereka juga bisa pakai surat media partner gitu. Wah, itu pengetahuan yang menarik ya buat Mas TB. Siapa tahu ini ada yang ingin kerjasama dengan UKM Tegal Boto, mungkin bisa langsung cek di website kita gitu. Dan setahu aku ya Kak, dilihat dari sejarahnya nih, Tegal Boto kan termasuk sesepuh ya dalam Persma di UNED ini. Lalu selama menjabat ada nggak sih intervensi dari beberapa pihak? Aduh, pertanyaannya ya. Jangan digoreng ya Mas TB. Jadi terkait dengan
Pers Tegal Boto ini kan sudah ada sejak lama gitu kan ya. Jadi untuk terkait dengan intervensi, tentu itu aku kira persma-persma lain juga mengalami gitu. Jadi iya Tegal Boto mengalami itu dan kebetulan waktu aku menjabat ini selama hampir 1 tahun ini, mau 1 tahun ini ada beberapa kali intervensi dari beberapa pihak gitu. Tapi terlepas dari itu, kami masih dan akan berusaha untuk terus berpegang teguh pada independensi dan kebebasan pers gitu. Jadi untuk pemberitaan-pemberitaan sensitif dan mungkin kebijakan-kebijakan itu pasti ada yang nggak cocok dengan beberapa pihak itu. Jadi mereka mungkin agak gitu. Itu maksudnya jadi kami tetap berusaha untuk menjaga keseimbangan sebagai fungsi dari pers. Fungsi dari pers kan untuk menjaga keseimbangan sebagai kontrol sosialnya kan. Yang penting ada transparansi dengan beberapa pihak dan mahasiswa kalau misalnya mau mengadakan ruang terbuka atau ruang berdialog kayak gitu. Jadi Tegal Boto sampai saat ini masih dan akan terus berusaha sebagai media yang independensi dan berpegang teguh pada kebenaran gitu. Ya aku grogi nih kalau bahas intervensi-intervensi kayak gini tuh. Ya itu ya, keren banget ya Tegal Boto ini masih mau untuk berpegang teguh pada pendiriannya meskipun dapat intervensi dari luar. Keren banget Kak, selamat ya. Alhamdulillah gitu. Tapi nih sebelum kita akhiri nih obrolan kita pada kali ini ya, mungkin bisa dijelasin nggak sih proker atau event yang sedang berlangsung atau yang akan datang? Mungkin dari Mas Tebe ada yang ingin bergabung nih, gimana Kak? Oke, menarik ini terkait dengan proker atau apa yang apa yang sedang dilakukan dengan Tegal Boto ini sekarang. Jadi untuk saat ini aku sekalian promosi juga ya eventnya Tegal Boto ya. Jadi untuk saat ini UKM PK Tegal Boto ini sedang melakukan open recruitment anggota baru. Jadi teman-teman mahasiswa baru yang berminat untuk angkatan 2023 dan 2024 ya. Jadi untuk teman-teman yang berminat di bidang kejurnalistikan, ayo nih ikut Pers Kampus Tegal Boto gitu. Kenapa kok Pers Kampus ya? Karena kita cakupannya lebih luas, kita tingkatannya di universitas, jadi insya Allah untuk berjejaringnya juga lebih luas lagi. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru, ayo ikut buruan daftar di Tegal Boto sebelum pendaftarannya ini benar-benar ditutup. Jadi tapi kebetulan ini masih awal banget, jadi masih ada 2 mingguan untuk kalian bisa daftar di Tegal Boto. Nanti untuk informasinya bisa langsung cek di Instagram kami di UKM PK Tegal Boto gitu. Lalu untuk event yang akan berjalan ada dua yaitu yang pertama TB Talk. TB Talk ini sebagai satu rangkaian dari open recruitment Shiva gitu. Jadi teman-teman mahasiswa baru yang ingin join di Tegal Boto, mereka untuk sesi selanjutnya bakalan dibawa ke TB Talk. Apa sih TB Talk itu? Jadi mereka akan dikenalkan dengan ada apa aja di Tegal Boto, entah itu eventnya, entah itu produksi beritanya, entah itu divisi-divisinya kayak gitu. Jadi di TB Talk nanti teman-teman mahasiswa baru akan dibawa satu langkah lebih dekat dengan Tegal Boto gitu. Jadi nanti di sana boleh sekali kalian tanya-tanya tentang apapun itu. Nanti akan untuk jadwalnya kalian lagi-lagi bisa dicek di Instagram kami, di sana sudah disertakan ada pamfletnya juga. Jadi untuk berikutnya yaitu pelatihan jurnalistik tingkat dasar gitu. Ini juga salah satu syarat jadi untuk mahasiswa baru atau untuk anggota baru untuk menjadi anggota magang di Tegal Boto gitu. Masih dalam satu rangkaian open recruitment, tapi dalam waktu tertentu itu setelah di PJTD mereka baru dinyatakan sebagai anggota baru atau anggota magang. Di kami menyebutnya anggota magang gitu. Kalau Shiva juga butuh informasi tentang anggota magang, jadi mereka nanti sebenarnya istilahnya hanya maksudnya untuk UKM-UKM lain biasanya tuh menyebutnya sebagai anggota, tapi di kami itu menyebutnya sebagai anggota magang. Itu bisa untuk mengikuti teman-teman anggota magang nanti mengikuti event-event ataupun tentu kalian juga bisa liputan, kalian juga bisa terjun ke lapangan, kalian juga bisa
berkontribusi besar dalam media-media kami, editing, atau kalian mau jadi fotografernya di Tegal Boto itu bisa aja gitu. Sangat menarik ya guys, event kita yang akan datang ini. Mungkin dari Mas TB, siapa yang mau berminat untuk ikut kejurnalistikan bisa langsung cek IG kita di UKMPK Tegal Boto ya Kak. Dan sangat menarik, sudah dijelaskan bagaimana alurnya ke Mas TB ini bisa jadi anggota langsung dari UKM. Oh iya Syifa, jadi ini aku ada yang kelupaan tadi, aku boleh nambahin sedikit gak sih? Boleh dong tentu Oke, saja. jadi untuk teman-teman mahasiswa baru yang berminat di bidang kejurnalistikan dan kepo apa produk-produk jurnalistik untuk Tegal Boto ini, kalian bisa langsung lihat itu di websitenya Tegal Boto, yaitu tbpers.com. Jadi di sana kalian bisa lihat-lihat atau baca-baca juga, ya harus dibaca sih, masa mau dilihat aja gitu. Jadi dibaca produk-produknya Tegal Boto untuk yang dimuat di online, ada pemberitaan, ada berita, ada opini, ada juga puisi-puisi loh, cerpen-cerpen juga ada gitu, iya. Jadi ayo sekali lagi daftar di Tegal Boto, nanti kalian juga akan bisa aja nanti dilibatkan langsung dalam pembuatan majalah kami gitu. Jadi untuk teman-teman juga yang kepo juga apa isi dari majalah TB yang terdahulu nih, ikut daftar dulu di Tegal Boto, nanti kami kasih tahu produk-produknya majalah alumni-alumni yang paling keren-keren dulu gitu. Bener banget tuh Kak. Jadi kalau kalian lagi kepo nih, apa sih produknya Tegal Boto bisa cek di sana. Dan Betul. kalian juga kalau masih ragu ya, atau masih pelin-pelan masuk gak ya, kan pendaftaran masih ada 2 minggu guys. Jadi kalian masih bisa lihat-lihat dulu. Ya, Dan istihoro dulu. betul, istihara dulu guys sebelum kita masuk nih ke dalam keluarga Tegal Boto secara ofisial ya Kak ya. Betul. Mungkin itu sih pembicaraan kita kali ini ya. Oh, Sayang iya. banget ya, udah selesai aja nih podcast kita pada kali Gitu. ini. Sedih banget gak sih? Tapi kita bisa ketemu di podcast episode selanjutnya ya, Kak. Boleh. Dan makasih juga buat Kak Aku Erlinda juga udah makasih hadir hari ini. banyak sudah diundang. Iya, terima kasih banyak ya Kak udah mau berbagi cerita nih sama Mas TB yang ada di rumah. Aman. Jadi mungkin itu aja sih. Selamat ketemu di next episode Mas TB. See you next time. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya.